Saya perkenalkan, saya Aida Fermin sebagai moderator untuk presentasi kegiatan laboratorium pestisida hayati kelompok 2. Mungkin untuk kelompok 2 bisa dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kegiatan praktik laboratorium kita. Anggota kami terdiri dari Revido Arianto Hari, NIM 056, Fatahil Ahmad Ahyudin, NIM 057, Valentino Adin Putra, NIM 061, Rolis Apriliawati, NIM 071. Untuk kegiatan yang kita lakukan yaitu eksplorasi dan isolasi, perbanyakan, uji antagonis dan in vivo dan in vitro. Untuk yang pertama, eksplorasi dan isolasi trichoderma. Alat dan bahan yang digunakan yaitu isolat berasal dari kulit ranting tanaman Zodiac, terus kemudian ada PDA, cawan Petri, scalpel, bunsen, label, plastic warp, dan alkohol 70%. Untuk cara kerja, yang pertama melakukan persiapan alat terlebih dahulu. Menyiapkan PDA, kemudian terdapat dua perlakuan dalam eksplorasi trichoderma, yaitu dengan sterilisasi dan yang kedua tanpa sterilisasi. Terus untuk yang keempat, melakukan penanaman pada PDA dan ditutup dengan plastik warp dan dilabelin. Nah, di sini terdapat 3 hasil dari kegiatan eksplorasi kami. Yang pertama terdapat trichoderma dengan sterilisasi, yang kedua trichoderma tanpa sterilisasi. Nah, di sini tidak ada tumbuh jamur sama sekali. Terus untuk yang ketiga, terdapat trichoderma yang berhasil, yang diduga merupakan hifa dari trichoderma. Terus yang kegiatan selanjutnya yaitu eksplorasi dan isolasi metarhizium. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu isolat Orynthes rhinocerotus yang mati dan ditumbuhi oleh metarhizium sp, PDA, cawan Petri, scalpel, bunsen, label, plastic warp, alkohol 70%. Terus untuk cara kerjanya, yang pertama melakukan persiapan alat terlebih dahulu, menyiapkan PDA. Untuk yang ketiga terdapat dua perlakuan yaitu uret disterilkan dengan cara disemprot dengan alkohol dan tanpa disterilkan. Terus untuk yang keempat, bagian ulat diambil dengan scalpel dan ditanam di cawan Petri yang terdapat PDA. Nah, berikut hasil dari kegiatan kami. Untuk nomor 1, yaitu metarhizium dengan sterilisasi dan terdapat kontaminasi. Untuk yang kedua, metarhizium tanpa sterilisasi juga terdapat kontaminasi. Untuk yang ketiga, metarhizium berhasil, yaitu pada PDA full ditumbuhi oleh hifa. Untuk yang selanjutnya ialah perbanyakan jamur trichoderma dan jamur metarhizium. Untuk perbanyakan dari jamur trichoderma dan jamur metarhizium, pembuatan medianya itu sama, diawali dengan mencuci bersih jagung giling sebagai media, kemudian jagung yang telah dicuci dikukus selama 20 menit dimulai setelah air dalam pengkukus mendidih. Setelah jagung dikukus selama 20 menit, jagung dimasukkan ke dalam plastik sebanyak 200 gram per plastik. Kemudian setelah jagung dimasukkan ke dalam plastik, dikukus kembali untuk pensterilan. Setelah itu, setelah media siap, langkah selanjutnya ialah penginokulasian jamur trichoderma ke dalam media dan juga jamur metarhizium ke dalam media yang telah siap. Untuk inokulasi yang diberikan ialah sebanyak 20 gram per plastik trichoderma dan juga 20 gram per plastik metarhizium. Yang selanjutnya ialah uji antagonis metarhizium. Alat dan bahan yang digunakan ialah kap plastik, tisu, sprayer, ulat hongkong, semut rangrang, telur, semut rangrang, dan juga makanan dari masing-masing serangga yang digunakan yaitu labu.
Untuk metodenya yaitu yang pertama melakukan pengenceran metarhizium dengan menggunakan aquades. Yang kedua memasukkan larutan metarhizium yang telah siap ke dalam sprayer. Setelah larutan dalam sprayer siap, ulat hongkong, semut, dan telur dimasukkan ke dalam cup plastik yang berbeda masing-masing berjumlah 10. Dan yang keempat ialah melakukan aplikasi jamur metarhizium pada ulat hongkong, semut, dan telur semut dengan cara disemprotkan menggunakan sprayer yang berisi larutan dari pengenceran metarhizium. Untuk hasil uji antagonis dari metarhizium ialah bisa dilihat pada tabel. Dari ulat hongkong 1 hari setelah aplikasi itu belum terdapat kematian, kemudian 2 hari setelah aplikasi 3 ulat hongkong mengalami kematian, setelah 3 hari aplikasi 5 ulat, dan yang terakhir pada 5 hari setelah aplikasi jumlah ulat hongkong yang mati itu secara keseluruhan yaitu 10. Kemudian untuk yang semut setelah diinokulasi, pengamatannya 1 hari setelah inokulasi itu 2 semut mengalami kematian, kemudian 2 hari setelah inokulasi 4 semut mengalami kematian, dan 3 hari setelah inokulasi 1 semut mengalami kematian dengan jumlah 7 semut yang mengalami kematian. Dan juga untuk telur semut 3 hari setelah aplikasi baru dilihat terdapat kematian pada telur semut, dan 4 hari setelah inokulasi terdapat 2 telur semut yang mati dengan jumlah total yang mati ialah 8. Berikutnya merupakan gambar dari hasil uji antagonis metarhizium terhadap ulat hongkong dan juga semut. Untuk yang pertama, hasil uji antagonis metarhizium SP terhadap ulat hongkong bisa dilihat untuk sebelah kiri ulat hongkong sebelum diaplikasikan, dan kemudian untuk yang sebelah kanan yaitu ulat hongkong setelah diaplikasikan metarhizium SP. Dan untuk yang kedua, hasil uji antagonis metarhizium SP terhadap semut. Untuk gambar di sebelah kiri yaitu dapat dilihat semut sebelum diaplikasikan metarhizium SP, dan kemudian di sebelah kanan yaitu semut setelah diaplikasikan metarhizium SP. Yang selanjutnya, uji antagonis Trichoderma SP in vitro. Untuk langkahnya yang pertama, menyiapkan petri dish yang berisi PDA, petri dish yang berisi biakan jamur Trichoderma, dan juga petri dish yang berisi biakan jamur Fusarium. Yang kedua, memberi garis pembatas pada petri dish yang berisi PDA. Yang ketiga, mengambil biakan Trichoderma menggunakan bor gabus, kemudian memasukkannya ke dalam PDA sesuai dengan garis. Untuk yang keempat, mengambil biakan Fusarium menggunakan bor gabus, kemudian masukkan ke dalam PDA berseberangan dengan Trichoderma. Kemudian yang terakhir yaitu mengamati perkembangannya. Untuk hasil dari uji antagonis Trichoderma secara in vitro yaitu terlihat pada media PDA ditumbuhi oleh miselium kehijauan yang menunjukkan bahwa miselium tersebut merupakan miselium dari jamur Trichoderma yang mendominasi pertumbuhan di dalam cawan petri dish yang diuji antagoniskan dengan jamur Fusarium berdasarkan penampakan visual. Selanjutnya adalah uji antagonis in vivo Trichoderma. Yang pertama adalah membuat suspensi Trichoderma SP. 100 gram Trichoderma dicampur dengan 1 liter aquades. Kemudian mengaduk suspensi Trichoderma hingga homogen. Lalu inokulasi Trichoderma SP. Inokulasi Trichoderma SP dilakukan dengan cara mengaplikasikan suspensi Trichoderma pada 2 tanaman jagung sebagai perlakuan.
Tanaman jagung sebagai kontrol tidak diberi suspensi trichoderma, hanya diberi Aquades. Selanjutnya adalah inokulasi penyakit bulai. Inokulasi penyakit bulai dilakukan dengan cara memotong daun terserang bulai dengan panjang 5 cm. Kemudian menempelkan potongan daun terserang bulai pada ketiak daun tanaman jagung. Setelah itu, memberikan kapas basah dan menyungkup dengan plastik. Membuka sungkup plastik keesokan harinya saat pagi dan melepas potongan daun sakit, serta mengamati perubahan selama 2 minggu. Untuk hasilnya adalah uji antagonis Trichoderma sp in vivo ini, tanaman jagung yang disemprot dengan Trichoderma sp tidak mengalami serangan penyakit bulai. Sebaliknya, tanaman kontrol yang hanya disiram air mengalami serangan bulai pada minggu pertama dan kedua setelah inokulasi. Gejala bulai ditandai dengan tanaman jagung yang mengalami klorosis. Gejala awal pada tanaman jagung berupa klorotik memanjang sejajar tulang daun, atau munculnya garis-garis kekuningan sejajar tulang daun, kemudian menyebar di seluruh permukaan daun. Lalu untuk saran dari kelompok kami, dalam kegiatan ini terdapat hasil percobaan yang abnormal. Beberapa saran untuk mencegah terulangi hal tersebut, antara lain, pertama, pada eksplorasi dan isolasi untuk memperpanjang waktu inkubasi. Pengambilan isolat di bagian tumbuhan yang mempunyai kemungkinan besar terdapat jamur, dalam hal ini Trichoderma. Lalu menjaga kesterilan alat-alat laboratorium. Kedua, dalam melakukan uji antagonis Trichoderma dengan fusarium, kedepannya dilakukan pengukuran terhadap diameter dari masing-masing jamur tersebut, agar didapatkan data yang valid. Yang ketiga, memperhatikan kesterilan, baik itu dari alat dan bahan, serta peneliti agar tidak terjadi kontaminasi. Sekian dari kelompok kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Baik, di sini sudah ada 3 penanya. Saya persilahkan untuk bertanya kepada Rizal Zaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Zaka Nurakin. Izin bertanya mengenai inokulasi bulai. Tadi disebutkan bahwa daun yang terinfeksi bulai ditempelkan pada ketiak daun. Apakah hal tersebut bisa dilakukan dengan menempelkan daun terinfeksi bulai itu ke bagian lain selain ketiak daun atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Rizal Zaka. Kemudian ada Clarissa, silahkan Clarissa. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Clarissa Saladiva dengan NIM akhir 178 dari kelompok 5. Izin bertanya pada kelompok 2. Tadi pada hasil penelitian praktikum inokulasi bulai dengan perlakuan penyemprotan Trichoderma pada tanaman jagung, itu tidak terlihat insidensi penyakit yang terjadi pada tanaman jagung tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apakah menurut kelompok kalian pengendalian penyakit bulai terhadap tanaman jagung dengan penyemprotan Trichoderma sudah yang paling efektif? Jika tidak, apakah ada pengendalian lain yang lebih efektif dari pengendalian tersebut? Terima kasih. Baik, mungkin untuk 2 penanya terlebih dahulu bisa dijawab oleh kelompok 2, silahkan. Baik, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Rizal tentang apakah penginokulasian bulai selain pada ketiak daun itu bisa. Untuk inokulasi bulai selain dilakukan pada ketiak daun itu sangat bisa terjadi, karena yang terjadi pada lapangan menularnya penyakit bulai itu tidak harus daun yang terinfeksi penyakit bulai itu menempel pada ketiak, melainkan selama dia menempel pada daun tanaman jagung yang lain, itu kemungkinan besar dia sudah terdapat infeksi. Dan kenapa ditempatkan pada ketiak daun itu agar lebih memastikan bahwa proses inokulasi yang dilakukan itu berhasil. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Apakah sudah menjawab Rizal Zaka? Sudah, Mbak. Terima kasih, Mas Fatah. Baik, terima kasih
Untuk pertanyaan Clarissa mungkin silakan dijawab oleh kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Clarissa. Tadi pertanyaannya, apakah trichoderma sudah yang paling efektif? Untuk pada percobaan kali ini, dengan hasil yang tidak ada tanaman jagung yang terserang bulai setelah disemprot itu, menunjukkan bahwa trichoderma sudah menjadi agen hayati yang paling efektif. Mungkin begitu. Baik, untuk Mbak Clarissa, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menjawab. Mungkin selanjutnya akan dibuka 2 pertanyaan kembali. Silahkan untuk Coirin. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Saya Coirin dari perwakilan kelompok 3 dengan NIM 082. Izin bertanya terkait isolasi metarizium. Tadi kan di kelompok ya, untuk dari 3 percobaan ada 1 yang dikatakan berhasil dalam melakukan isolasi dengan buka berwarna putih. Saya ingin bertanya itu pengamatannya dilakukan di hari keberapa, dan seperti yang kita ketahui metarizium itu kan awalnya memang berwarna putih lalu lama-kelamaan akan berwarna hijau tua. Nah, sebenarnya itu membutuhkan waktu yang berapa lama sih untuk hifa tersebut akhirnya berubah menjadi warna hijau tua. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Coirin. Mungkin untuk penanya selanjutnya ada Mbak Nindi, silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya untuk moderator. Jadi di sini saya Nindi Watun Salma, NIM 083 dari kelompok 4 ingin bertanya, saat melakukan proses perbanyakan jamur itu menggunakan media jagung, sedangkan media jagung yang digunakan itu adalah jagung yang tidak utuh. Pertanyaan saya, apakah ukuran dari jagung yang digunakan itu mempengaruhi bagi pertumbuhan atau perbanyakan jamur tersebut? Kemudian satu lagi, saya ingin bertanya, itu yang pada saat perbanyakan, yang memasukkan 20 gram itu yang dimasuk ke dalam plastik, itu memasukkannya isolat murninya atau jagungnya? Karena menurut yang saya paham, apabila memasukkan 20 gram itu apa tidak terlalu banyak? Karena sedikit saja kita memasukkan isolat murni, maka yang tumbuh itu akan sudah banyak. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Nindi dan Mbak Coirin atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 2 bisa langsung menjawab. Baik, saya Rafido izin menjawab dari pertanyaan Mbak Coirin. Untuk yang tadi yang dikatakan berhasil tadi, trichoderma metarizium ya. Untuk yang metarizium itu tuh diduga berhasil, Mbak. Soalnya masih dalam bentuk hifa-hifa putih gitu yang merata. Untuk mencapai terbentuknya spora kurang lebih itu ada 1 mingguan lebih, Mbak, 7 sampai 14 hari hingga terbentuknya spora yang berwarna hijau itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Apakah sudah menjawab Mbak Coirin? Terima kasih Mas Rafido atas jawabannya, sudah sangat menjawab. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nidi, silakan dijawab oleh kelompok 2. Baik, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nindi tentang yang inokulasi dari jamur trichoderma dan metarizium sebanyak 200 gram ke dalam media yang ada di plastik itu dari sumbernya itu dari biakan murni, dilakukan sebanyak itu karena takaran kemarin yang digunakan ialah menggunakan sendok makan. Nah, dalam 1 sendok makan itu diperkirakan itu juga sebanyak 20 gram jamur trichoderma. Mungkin seperti itu. Untuk jawaban yang lain mungkin bisa ditambahkan oleh rekan saya.
Baik, mungkin untuk kelompok 2, mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban atau sudah cukup? Baik, saya akan menambahkan jawaban. Tadi untuk pertanyaan yang selanjutnya itu kan media jagung yang utuh dengan yang dihancurkan, apa bedanya gitu kan. Jadi menurut saya itu kalau yang media jagung yang telah dihancurkan itu kan untuk luas permukaannya itu lebih besar. Jadi untuk pertumbuhan jamurnya itu mungkin bisa lebih banyak daripada jagung yang utuh. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memberikan jawaban. Apakah sudah menjawab, Mbak Nini? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Nindi dan kelompok 2 yang telah menjawab. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi karena masih ada cukup waktu, teman-teman. Apakah masih ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Baik, mungkin jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin saya tutup saja. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kegiatannya. Saya dari moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kelompok 2 untuk moderatori kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Mbak Aida Femim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dana dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Rolis Apriliawati, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi untuk kelompok 5. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada kelompok 5 untuk menyampaikan materinya. Baik, selamat malam Pak Danar dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil review kegiatan praktikum laboratorium. Dengan anggota Rizal Sakanur Hakim dengan NIM 143, selanjutnya ada Clarissa Sela Diva dengan NIM 178, selanjutnya anggota kelompok kami yaitu Yaskil Aldi dengan NIM 198, dan yang terakhir Rumah Pukinita dengan NIM 199. Yang pertama yaitu isolasi metarisium dan trikodema. Isolasi metarisium ini dilakukan dengan menyemprot atau merendam semua alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum dengan menggunakan alkohol. Selanjutnya, memotong kepala uret yang terinfeksi oleh jamur metarisium dengan skalpel dan mengambil sampel yang berada dalam jaringan kepala uret tersebut. Langkah selanjutnya yaitu meletakkan sampel yang kita ambil pada petri dish yang sudah terisi oleh media pada 2 titik yang berbeda. Dilanjutkan dengan membungkus sisi cawan petri dengan plastik wrap serapat-rapatnya. Langkah terakhir yaitu menginkubasi isolat selama kurang lebih 7-14 hari. Untuk hasil dan pembahasan,
hasil isolasi jamur ini mengalami kontaminasi yang disirikkan dengan adanya miselium yang berwarna merah muda. Kontaminasi ini dapat terjadi karena tempat isolasi kurang steril. Selain itu, perlakuan penyeterilan yang kurang benar juga memicu terjadinya kontaminasi. Tahap selanjutnya yaitu isolasi trichoderma dengan cara memotong bagian tanaman atau cabang yang sehat, kemudian dilanjutkan dengan mengupas kulit batang menggunakan cutter yang sudah disterilisasi dan mengambil sampel jaringan dalam batang tanaman. Langkah selanjutnya yaitu meletakkan sampel pada petri dish yang sudah terisi oleh media pada 3 titik yang berbeda, kemudian dilanjutkan dengan membungkus sisi cawan petri dengan plastic wrap sampai rapat, dan yang terakhir yaitu menginkubasikan isolat selama kurang lebih 7-14 hari. Untuk hasil dan pembahasan pada isolasi trichoderma ini, mengalami kontaminasi yang dicirikan pada media isolat tidak terlihat adanya tanda-tanda miselium jamur. Selain itu, medium isolat terlihat berlendir dan basah, yang mengindikasikan bahwa isolat ini terkontaminasi bakteri dari luar karena penyimpanan yang tidak steril. Untuk tindakan perbaikan pada praktikum yang akan datang apabila dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi pada isolasi, sebaiknya isolasi dilakukan di dalam LAF atau laminar airflow yang sudah terjamin kesterilisannya. Kegiatan selanjutnya yakni perbanyakan jamur Metarhizium dan Trichoderma. Sebelum kita melakukan kegiatan perbanyakan jamur, kita melakukan persiapan pada media. Media yang kita gunakan berupa jagung yang telah berukuran kecil, kemudian kita kukus, lalu kita dinginkan di dalam suatu wadah. Setelah dingin, kita masukkan ke dalam suatu plastik seberat kurang lebih 100 gram, dan kita sterilisasi menggunakan autoclave selama kurang lebih 60 menit. Baru selanjutnya kita melakukan kegiatan perbanyakan jamur. Yang pertama, kita mengambil isolat murni. Kegiatan ini kita mengambil isolat jamur dengan jarum OC atau skalpel dalam kondisi steril. Jarum OC ini kita rendam di dalam alkohol 97%, kemudian kita bakar dengan api kurang lebih selama 1 hingga 2 menit. Lalu kita melakukan kegiatan inokulasi dengan meninokulasikan isolat jamur pada media yang sudah didinginkan dan steril. Lalu kita tutup rapat-rapat dan kita kocok agar spora jamur tersebut merata pada media. Lalu hasil dan pembahasan dari kegiatan perbanyakan jamur yang telah kita lakukan. Pada layar teman-teman dan Pak Danar, terdapat foto dari hasil praktikum yang telah kita lakukan. Di sebelah kanan terdapat Metarhizium dan sebelah kiri terdapat Trichoderma. Berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, hasil yang kita dapat, perbanyakan jamur Metarhizium dapat dikatakan gagal, yang ditandai dengan tidak adanya koloni yang terbentuk pada media. Sedang pada perbanyakan jamur Trichoderma dapat dikatakan berhasil, karena dengan terbentuknya koloni jamur yang berwarna hijau pada media. Lalu kegiatan selanjutnya yakni uji antagonis in vitro. Pada kegiatan uji antagonis in vitro ini, kita menggunakan 3 serangga. Yang pertama yakni ulat Hongkong, lalu semut rangrang, dan juga telur semut rangrang. Yang akan saya jelaskan yakni cara dalam melakukan uji antagonis in vitro pada ulat Hongkong. Yang pertama, kita melakukan sterilisasi pada wadah pembiakan dan juga ulat Hongkong menggunakan alkohol 97%. Kemudian, kita meletakkan tisu kering di dalam wadah tersebut guna untuk mencegah adanya kelembapan pada media yang digunakan. Lalu kita memasukkan ulat Hongkong sebanyak 20 ekor ke dalam setiap wadah. Lalu pada uji antagonis in vitro pada ulat Hongkong, kita menggunakan perlakuan dan kontrol yang berbeda. Kita menggunakan perlakuan berupa makanan yang telah disemprot suspensi Metarhizium dan juga yang kontrol dengan yang tidak disemprot suspensi Metarhizium. Nah, makanan ini kita masukkan ke dalam wadah tersebut, lalu kita tutup wadah tersebut rapat-rapat dan memberikan label. Label ini tujuannya untuk membedakan mana yang diberi
semprotan dan juga tidak. Lalu setelahnya kita melakukan inkubasi pada ulat Hongkong pada suhu ruang selama kurang lebih 14 hari. Yang selanjutnya adalah uji antagonis in vitro pada semut rangrang. Step by step-nya yaitu yang pertama menyemprot wadah pembiakan dan semut rangrang dengan alkohol 97%, lalu memberi alas pada wadah pembiakan menggunakan tisu kering. Setelah itu memasukkan semut rangrang ke dalam wadah. Langkah selanjutnya adalah memasukkan makanan yang telah disemprot oleh suspensi metarhizium dan semut rangrang ke dalam wadah. Menutup wadah pembiakan dan memberi label. Yang terakhir adalah memasukkan semut rangrang ke dalam wadah. Selanjutnya ada uji antagonis in vitro pada telur semut rangrang. Caranya yaitu dengan menyemprot wadah pembiakan dan telur semut rangrang dengan alkohol 97%, memberi alas pada wadah pembiakan menggunakan tisu kering, lalu memasukkan telur semut rangrang ke dalam wadah. Setelah itu, memasukkan makanan yang telah disemprotkan oleh suspensi metarhizium dan telur semut rangrang ke dalam wadah, menutup wadah pembiakan dan memberinya label. Memasukkan telur semut rangrang ke dalam wadah. Hasil. Berikut adalah grafik mortalitas ulat Hongkong. Dapat diketahui bahwa pada hari pertama dan ketiga, perlakuan tidak disemprot, didapati hasil 2 ulat mati. Dan begitu pun pada perlakuan yang disemprot, 2 ulat mati. Pada hari keempat dan sampai hari ke-6, perlakuan tidak disemprot, mati 5 ekor. Sedangkan perlakuan disemprot, mati 7 ekor. Setelah itu, pada hari pengamatan ke-7 sampai ke-9, perlakuan tidak disemprot, mati 7 ekor, sedangkan perlakuan disemprot, mati 5 ekor. Dan pada hari pengamatan ke-11 sampai ke-14, perlakuan disemprot dan tidak disemprot, mati 6 ekor. Selanjutnya ada grafik mortalitas semut dan telur semut. Pada hari pertama dan ketiga pengamatan, ditemukan bahwa telur semut mati sebanyak 2, sedangkan semut mati sebanyak 4 ekor. Dan hari ke-4 sampai ke-6 pada hari pengamatan selanjutnya, ditemukan telur semut mati 8 dan semut mati 6 ekor. Pembahasan. Ulat Hongkong. Mortalitas ulat Hongkong baik yang diberi perlakuan disemprot maupun tidak mencapai nilai 100% pada hari ke-11 sampai 14 hari pengamatan. Laju mortalitas perlakuan akan disemprot lebih cepat dibanding yang tidak disemprot. Hal tersebut dapat terjadi karena jamur dapat menginfeksi kutikula ulat dan juga saluran pencernaannya. Sedangkan pada semut dan telur semut, mortalitas semut maupun telur semut mencapai nilai 100% pada hari pengamatan ke-4 sampai ke-6. Hal tersebut dapat terjadi karena semut tidak mendapat cukup ruang untuk bernapas, bukan karena terinfeksi oleh jamur dikarenakan tidak ditemukannya miselia berwarna putih yang menyelimuti tubuh semut maupun telur semut. Tindakan perbaikannya, yaitu dalam praktikum ke depannya, mungkin tidak perlu menggunakan tisu, karena tisu dapat memicu tumbuhnya larva baru. Selanjutnya yaitu adalah uji antagonis in vitro terhadap Trichoderma dengan Fusarium sp. Jadi di antara titik tersebut bisa dilabelkan atau ditandakan dengan huruf T untuk titik peletakan Trichoderma dan tanda F untuk peletakan titik Fusarium. Selanjutnya adalah pengambilan sampel Fusarium yang dimana sampel Fusarium tersebut diambil menggunakan borgabus yang sudah disterilisasi. Selanjutnya ada pengisolasian sampel Fusarium. Fusarium diisolasi pada cawan Petri yang sudah berisi media PDA dan meletakkannya pada titik yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah pengambilan sampel Trichoderma, sama seperti pada pengambilan sampel Fusarium.
Sampel trikoderma diambil menggunakan bor gabus yang sudah disterilisasi, kemudian sampel tersebut diletakkan pada titik yang sudah ditentukan dengan berlabel atau bertanda T, yang sudah tentunya medianya sama seperti fusarium yang sebelumnya diletakkan. Selanjutnya, apabila kedua isolat sudah diletakkan pada titik yang sudah ditentukan, petri dish ditutup dengan rapat menggunakan plastik wrap, lalu diinkubasikan selama kurang lebih 1-2 minggu. Berikut hasil dan pembahasan dari uji antagonis trikoderma dan fusarium. Hasil terlihat sekitar 3 cawan petri ditumbuhi oleh miselium berwarna putih kehijauan yang menandakan bahwa terbentuknya koloni trikoderma. Diameter biakan trikoderma juga terlihat lebih besar dibandingkan dengan diameter biakan fusarium. Hal tersebut berarti jamur trikoderma memiliki kecepatan tumbuh yang mengungguli jamur fusarium sehingga dapat menguasai kompetisi ruang dan nutrisi trikoderma. Untuk tindakan perbaikan pada praktikum ke depannya, sayang sekali pada praktikum kali ini tidak dilakukan pengukuran jari-jari maupun diameter setelah dibiarkan. Karena pada dasarnya untuk mengetahui daya hambat trikoderma, daya antagonis trikoderma terhadap jamur patogen, itu harus diukur diameter dan jari-jarinya. Depannya diharapkan dijadwalkan untuk dilakukannya pengukuran jari-jari jamur patogen maupun jamur antagonis guna memperoleh data persentase daya antagonis yang jelas. Vivo pada tanaman jagung, pertama yang dilakukan yaitu suspensi trikoderma. Yang pertama mencampur 40 gram trikoderma ditambah dengan 1 liter aquades dalam air Lamier 1 liter. Selanjutnya mengaduk menggunakan magnetic stirrer atau aduk. Step selanjutnya yaitu memindahkan pada sprayer menggunakan corong. Kegiatan selanjutnya dibuat suspensi kontrol yang dimana mengisi 1 liter aquades pada sprayer tanpa campuran apapun. Selanjutnya ada menyemprot 2 tanaman jagung dengan suspensi trikoderma hingga menetes sebagai perlakuan, dan perlakuan satunya yaitu menyemprot 1 tanaman jagung dengan suspensi aquades sebagai kontrol. Inokulasi bulai dilakukan pertama memotong daun bergejala bulai ukuran panjang 5 cm dan lebar mengikuti lebar daun. Selanjutnya menyisipkan potongan pada titik tumbuh, memberikan kapas basah pada permukaan tanah dan menutup tanaman dengan plastik bening. Setelah 1 hari didiamkan, plastik dibuka dan kapasnya dibuang. Berikut adalah hasilnya. Hasil yang terlihat pada praktikum kali ini dinyatakan berhasil karena tanaman yang diberi perlakuan trikoderma tidak terserang bulai. Insidensi penyakit bulai pada 2 tanaman yang diberi perlakuan senilai 0, sedangkan pada 1 tanaman kontrol insidensinya senilai 100%. Pembahasannya pada tanaman jagung kontrol, gejala yang timbul yaitu terdapat garis klorotik berwarna putih yang menandakan bahwa tanaman tersebut telah terserang bulai, dan pada 2 perlakuan tanaman yang diberi semprotan trikoderma tidak mengalami gejala apapun. Baik, diucapkan terima kasih kepada kelompok 5 yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menyalakan fitur raise hand. Baik, sudah ada yang menyalakan fitur raise hand. Yang pertama, saya persilakan kepada Saudara Gagas Chandra. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Gagas Chandra Pranata, NIM 138. Izin bertanya untuk kelompok 5. Pada bagian isolasi trikoderma itu menggunakan bagian tanaman. Nah, itu bagian batang tanaman apa yang digunakan untuk isolasi trikoderma? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya dari Fatahillah Ahmad, silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Fatahillah Ahmad, NIM 057. Izin bertanya kepada kelompok 5 tentang tadi yang saran untuk uji metarhizium itu kenapa tisu harus dihilangkan?
Mungkin seperti itu. Baik, saya persilahkan kepada kelompok 5 untuk menjawab pertanyaannya. Dipersilahkan. Baik, saya Rizal Zakanur Hakim, izin menjawab pertanyaan dari Mas Gagas mengenai isolat yang digunakan, bagian tanaman yang digunakan untuk mengambil isolat trichoderma. Untuk bagian tanaman yang digunakan adalah bagian tanaman yang sehat. Terima kasih. Kepada Saudara Gagas, apakah sudah menjawab pertanyaan? Maksudnya itu nama tanamannya itu apa? Bagian tanaman dari tanaman apa? Begitu. Kalau untuk tanaman biasanya tanaman apapun bisa, mau di batang, bagian batang atau manapun bisa, tapi diambil bagian tanaman yang sehat. Jika untuk mengambil isolat trichoderma. Jika untuk praktikum kali ini yang kemarin digunakan, itu kan ngambilnya random. Saya kurang tahu untuk jenis tanamannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Fatah, silahkan dijawab untuk kelompok 5. Baik, saya Clarissa Seladika dari kelompok 5 izin menjawab pertanyaan dari Mas Fatah. Jadi pada praktikum kali ini, tepatnya pada saat uji in vitro pada ulat Hongkong, telur maupun semut itu, terutama pada ulat Hongkong itu terjadi fenomena di mana ulat Hongkongnya memang semuanya mati. Namun pada tisu-tisu ketika dibuka itu terdapat larva-larva kecil yang baru. Seperti itu Mas Fatah. Di sini kami hal tersebut karena tepatnya karena praktikum itu kan kita dikasih makan, maksudnya hamanya tersebut dikasih makan, ulat Hongkong maupun semut itu dikasih makan. Nah, jipangnya tersebut kan juga telah disemprot, ada yang disemprot, ada yang tidak, dan jipang pun mengandung kandungan air yang cukup banyak saat itu. Nah, yang setelah kami diskusikan, mungkin itu bisa terjadi karena kandungan air pada jipang tersebut memenuhi kayak membasahi tisu tersebut sehingga kelembapannya itu berlebih, jadi dapat memicu terjadinya larva baru seperti itu. Bagaimana Saudara Fatah jawabannya? Cukup. Terima kasih Mbak Ica. Baik, karena semua pertanyaan telah terjawab, saya buka kembali sesi diskusi. Teman-teman, silahkan menyalakan fitur raise hand bagi yang ingin bertanya. Baiklah, karena sudah tidak ada pertanyaan dan waktunya sudah hampir habis, demikian presentasi dan diskusi untuk kelompok 5. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya